Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu, dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Untuk kesempatan kali ini, kami akan menceritakan tentang kabut berdimensi. Cerita ini kami ambil dari Kaskus dan ditulis oleh Giana Nisa 7. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita ini. Bagaimana kisahnya? Kita simak saja ke ceritanya. Sinar mentari ufuk timur membangunkanku, mendorongku untuk menyapa semuanya, mencoba mengajakku untuk bercengkrama dengan kicauan burung yang sudah sejak pagi saling mengisi ruang semesta dengan decitan berirama. Menemani terbitnya sang induk penghuni Bima Sakti, menebar taburan semangat untuk seisi bumi, memaksaku yang masih berat terbangun untuk bergerak menjalankan rencana liburanku. Tentunya, aku tidak ingin terlambat untuk hari berpetualangan ini. Hanya tinggal bersiap diri. Karena sudah semalam suntuk, aku menyusun dan mempersiapkan segala perlengkapanku. Tidak akan aku malas untuk melanglang buana setiap pelosok tempat di luar sana. Bertualang itu jiwaku. Aku selalu haus pengalaman, menjelajahi setiap detail suatu tempat, menapaki luasnya belahan dunia, membangun setiap pengalaman untuk menemukan hal baru. Gunung sebagai istana hijau, di mana aku dapat bebas untuk berteriak, lari mengejar suara alam, untuk memenuhi kepuasan diriku dalam berpetualang. Meski terkadang, tidak semua orang berani untuk datang, karena mereka takut pada suatu hal yang tidak nyata. Hal itu mistis, yang mereka percayai, dan aku tidak percaya dengan semua itu. Dengan apa yang mereka sebut dengan hantu. Aku hanya tinggal menunggu dua teman serasiku, teman satu kampus yang memiliki kecocokan denganku, dan tentunya pemberani. Rian, seorang teman laki-laki sahabatku, yang selalu berargumentasi tentang sebuah perpetualang, mendeskripsikan setiap tempat yang ia datangi. Walau tempat itu serumit benua Eropa, memprestasikan segala pengalaman yang ia alami. Menaklukkan alam itu bagai prinsip hidup yang tidak pernah nyata. Karena aku dan Rian hanya pecinta alam, penikmat semesta, bukan penakluk jagat raya. Bahkan yang ada, semestalah yang menaklukkan hati kami untuk terus menapaki bumi ini tanpa jejak yang terbatas. Walau begitu, prinsip hidupnya masih terus bertahan dan melekat dalam jiwa seorang Rian. Tetapi di antara persamaan kami, Rian berbeda pendapat denganku tentang hantu menurutnya. Semua itu ada, baik yang nyata maupun yang kasat mata. Aku pun sering mendengarkan cerita mengenai gangguan yang ia dapatkan saat bertualang. Tetapi, aku sama sekali tidak percaya semua itu. Tidak banyak wanita yang berani menerobos ketakutannya untuk menjelajahi dunia luar. Hanya ada satu ku kenal dari sekian banyak teman wanitaku. Ia adalah Laura, gadis lemah lembut yang sangat hebat dan pemberani. Ia pernah menyelamatkan salah seorang teman kampusku yang tersesat di hutan ketika tengah berkemah seorang diri. Tengah malam, tanpa teman, tetapi aku sama sekali tidak melihat raut ketakutan di perangainya saat ia kembali. Itulah mengapa aku dan Rian sangat terhormat bisa berteman dengannya. Liburan panjang akhir semester membuatku seperti diberi kesempatan untuk lebih banyak menemui alam, menyapanya dengan diriku di sana. Ben, menurutku, karena kita memiliki waktu liburan yang lebih lama, apa tidak sebaiknya kita mencoba berkemah ke gunung? Tanya Rian mengeluarkan pendapatnya. Iya juga, aku sih ingin ke gunung di daerah timur itu loh.
yang banyak dibicarakan orang-orang, suhud Laura menambahkan. Ya, aku sih sangat setuju. Kemanapun, asal ke alam bebas, aku pasti ikut. Ujarku penuh semangat. Tapi bukannya gunung itu mistis ya? Banyak orang yang datang mendapat gangguan. Aku sering mendengarnya dari orang yang sudah pernah mengunjunginya. Jelas Rian terlihat ragu. Ya ampun, mereka hanya mencoba menakuti kita yang belum pernah ke sana. Timbalku membantahnya. Oh, sepertinya kamu takut hantu ya, Yan? Tambah Laura mencoba menghibur diri. Aku pun menyetujui rencana itu. Kami akan pergi ke sana, tempatku, istanaku. Rasanya sudah tidak sabar, ingin segera berada di sana. Hari itu hari liburan pertama. Kami pergi ke sana. Melalui perjalanan yang melelahkan, kami pun sampai di sana. Gunung yang menjulang tinggi itu seperti menyambutku. Lekukan bukit di kaki gunung bagai mengulurkan tangan agar aku cepat menguliknya. Batang tinggi berdaun sebagai para pemimpin yang berjajar menunggu setiap tamu alam datang. Suara angin bak iringan tarian perayaan. Aku menginjakkan langkahku pada tanah berliuk ini. Ya, Gunung Semeru, sebuah gunung berapi kerucut di Jawa Timur. Salah satu gunung yang sangat ingin kudaki. Gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan puncaknya Mahameru, ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut, tak membuatku ciut nyali. Membantu Laura untuk turun dari mobil jeep yang terlalu tinggi untuknya, mengambil segala barang bawaan yang sudah diturunkan Rian. Mas Benny, Mas Rian, dan Mbak Laura, kini sudah sampai. Kalian tinggal menyusuri jalur ini. Nanti kalian akan sampai di sebuah perkemahan pendakian yang sudah sejak kemarin ada di sini. Dan kalian bisa mendirikan tenda di sana. Besok saya akan kembali untuk menjemput kalian di tempat ini. Jelas Pak Warjo, Bapak pengantar kami. Baik Pak, terima kasih atas bantuannya, ucapku sambil berjabat tangan. Sama-sama, itu memang tugas saya. Oh, untung saya ingat. Kenapa Pak? Tanya Rian penasaran. Nanti, jika hari sudah sore dan kalian melihat kabut tebal di sebelah utara, jangan masuk ke dalamnya, cukup melewati saja. Dan kalian jangan berpikir yang aneh-aneh. Jelas Pak Warjo pelan, penuh misteri. Loh, memangnya kenapa? Itu kan hanya kabut biasa. Spontan aku mengeluarkan kata-kata itu. Lebih baik ikuti saja pesan saya, tegas Pak Warjo sambil menepuk pundakku dan bersiap menaiki mobil jeep untuk kembali. Baik Pak, maafkan teman saya ini, sahut Laura memperbaiki kesalahanku. Kami mulai menyelusuri jalan yang selalu menanjak itu sambil sesekali berhenti untuk bersuah foto dengan latar yang tentunya hijau. Terkadang untuk mengisi kekosongan saat perjalanan, aku melihat foto-foto yang tadi kami ambil dan hei, ini apa? Ucapku terkejut dengan apa yang aku lihat. Kenapa Ben? Tanya Rian polos. Coba aku lihat. Pinta Laura mengambil ponselku. Terlihat kan? Aku mencoba meyakini mereka. Iya, seperti ada seorang yang lewat di belakang kita, ujar Rian sembari terus meneliti. Iya benar, tapi ini tidak terlalu jelas. Apakah seorang laki-laki atau perempuan? Tambah Laura mengerenyitkan dahi. Tapi tidak mungkin ada orang yang lewat. Tadi kita berfoto di pinggir jurang. Tangisku tak percaya. Iya juga. Mungkin hanya hewan terbang yang lewat kali, kata Laura menenangkan diri. Mungkin. Rian mengakhiri percakapan kami tentang hal itu. Setelah 1 jam di perjalanan, kami sampai di bumi perkemahan, menyimpan barang-barang kami, dan pergi lagi untuk bertegur sapa dengan teman-teman alamku. Aku mengajak Rian dan Laura ke arah puncak gunung. Suhu dingin mulai menusuk tulangku pada pagi menjelang siang itu. Tidak ada batas waktu bagi kami untuk menikmati anugerah Tuhan itu. Teriakan itu membuatku berhenti dan menoleh cepat, mencoba mencari tahu asal suara itu. Tapi tidak ada siapapun. Hanya ada kami di antara pohon-pohon ini. Kalian dengar itu?
Tanya aku agak was-was. Dengar apa? Aku tidak mendengar apapun, jawab Rian kebingungan. Iya, kenapa sih Ben? Ayo jalan lagi, ajak Laura dengan senyuman kecil. Aku hanya terpaku pada diriku sendiri. Bingung, mengapa hanya aku yang mendengar teriakan jelas itu? Apa aku bersugesti? Tetapi aku tidak pernah sehayal ini. Ini terlalu nyata untuk hayalan seorang yang tidak percaya hantu. Jika itu benar-benar seorang wanita, mau apa seorang diri di tengah hutan di gunung? Atau bisa jadi itu suara salah satu pendaki di sini. Apa ia membutuhkan bantuan? Tapi benar-benar tidak ada siapapun. Sedangkan suara itu jelas-jelas sangat dekat. Aku benar-benar tidak yakin itu seorang wanita sungguhan. Tapi aku juga tidak percaya hantu. Entahlah. Hari mulai petang. Aku memutuskan untuk mengajak dua temanku yang sedang memperebutkan kamera untuk kembali ke perkemahan. Tetapi karena tidak ada yang mau mengalah, kamera itu terlempar jauh ke belakang pohon besar di tanjakan yang mengarah ke puncak. Mau tidak mau, aku harus membantu mereka mencari kamera itu. Fokus kami hanya pada kamera itu, tanpa disadari keadaan sekitar yang hampir malam. Dan parahnya, "Tunggu, kalian sadar tidak?" Tanya aku dengan kekhawatiran. "Ya, aku sadar, ini sudah malam," Rian menjawab sesederhana itu dan diiyakan oleh Laura. "Bukan, kalian ingat pesan papa itu enggak?" Aku memberikan kode yang kuharap langsung disadari mereka. "Oh tidak, kita sudah memasuki kabut ini." Laura sangat terkejut menyadari itu. Gawat, lalu kita harus bagaimana? Aku takut terjadi sesuatu. Aku takut ada hantu yang tiba-tiba muncul dan menyerang kita. Rian terlihat sangat khawatir dan mulai berimajinasi. "Sud, pikirkanlah yang jernih. Kita lanjut cari kamera sambil cari cara untuk kembali," pintaku. Dalam gelapnya malam dan lebatnya kabut, kami menyusuri jalan tanpa tahu arah tujuan. Hanya senter satu-satunya alat yang dapat dimanfaatkan dalam situasi ini. Ponselku sama sekali tidak berguna tanpa sinyal. Menebak arah berdasarkan insting Rian yang tidak terlalu dapat dipercaya. Sepanjang jalan, Rian terus berceloteh tentang gangguan hantu yang diceritakan temannya di gunung ini. Rasanya ingin kubungkam mulutnya agar ia tidak terus mengatakan hal-hal bodoh. "Sudahlah Rian, hantu itu tidak ada," ujarku menghentikan celotehnya. "Benny, kau..." Laura hampir memarahiku. "Apa? Jika di sini ada makhluk halus atau penghuni tidak kasat mata, tolong tampakkan wujud kalian atau buktikan dengan suara jika kalian ada di sini. Tantangku pada seluruh hantu yang kata Rian ada." "Ben, kau keterlaluan." Laura menajamkan matanya padaku. Ia sangat kesal. "Aku hanya ingin membuktikan pada kalian bahwa yang namanya hantu itu tidak ada. Buktinya, sampai detik ini belum ada tanda-tanda apapun," jelasku membela diri. Kami melanjutkan perjalanan. Di tengah kesunyian ini, aku melihat siluet seseorang wanita yang berdiri di dekat pohon besar, tepat di puncak tanjakan di hadapanku. Tubuh itu terkena cahaya bulan, jadi hanya bentuk hitam sebuah lekukan tubuh yang terlihat. Tubuh itu hanya diam. Pemandangan itu diiringi dengan suara serigala yang mengaum. Siapa yang tidak merinding dengan situasi seperti ini? Aku langsung menghentikan langkah kaki dan memandang dua temanku yang juga terlihat melihatnya. Tidak ada kata-kata yang keluar, hanya gemetar yang menghiasi situasi ini. Kami saling berpandang. Bayangan itu hilang seketika. Kami saling berpikir positif dan menenangkan diri. Baiknya, kami menemukan kamera yang semenjak tadi dicari di pinggir semak belukar di dekat kami. Alhamdulillah, akhirnya, ucapku sangat senang. Ku ambil kamera itu. Tetapi, ada kaki yang berdiri terhalang oleh batang pohon.
Kuberanikan untuk mengambil kamera, langsung berbalik tanpa ingin tahu siapa pemilik kaki pucat itu. Ternyata Rian dan Laura sudah lari sejak tadi. Kususul mereka dengan terengah-engah. Wangi melati sudah tercium sepanjang jalan. Gila kalian, meninggalkan aku begitu saja. Aku mulai protes, mencoba meminta penjelasan. Maaf Ben, saat aku melihat wanita itu, aku otomatis langsung lari. Laura berusaha menjelaskan sambil masih memegangi lutut. Aku juga, itu menyeramkan Ben, tambah Rian bergidik. Aku lebih menyeramkan. Aku melihat kakinya dari dekat. Untungnya aku berhasil mengambil kamera ini, ucapku kepada mereka. Setelah menenangkan diri, kami berusaha mencari jalan keluar. Tetapi ada kejanggalan. Aku merasa hanya melewati jalan yang sama, tanpa keluar dari kabut ini. Rian dan Laura pun begitu. Sampai ke-7 kalinya, kami melewati tanjakan, turunan pohon besar, dan batu besar yang sama. Langsung kami berhenti di bawah pohon yang rindang. Kami berdiskusi. Bagaimana ini? Aku takut tidak bisa kembali, ungkap Laura dengan pasrah. Kita pasti bisa kembali, pasti ada jalan keluar. Aku menenangkannya. Apa kita minta bantuan pada yang ada di sini saja? Siapa tahu ada yang bisa membantu, usul Rian kepada kami. Minta bantuan pada siapa, Yan? Tak ada yang tinggal di daerah seperti ini. Tangisku memecahkan ketidaklogisan ini. Siapa tahu ada, akan ku coba. Bagi yang ada di sini, tolong kami. Kami tersesat, siapapun tolong, datanglah dan bantu kami, teriak Rian entah pada siapa. 2-3 detik, tidak ada satupun dari siapapun. Sudah ku bilang, tidak ada siapapun di sini, ujarku meremehkan Rian. Maaf, apa barusan ada yang minta tolong? Sahut seorang wanita yang datang dari balik pohon. Pakaiannya seperti penduduk desa yang ada di daerah ini. Rambutnya disanggul, membuat ia terlihat anggun dengan sarung kebat yang dikenakannya. Aku melongo tidak percaya. Siapa wanita yang masih berkeliaran di gunung tengah malam seperti ini? Apa yang bisa saya bantu? Tanyanya lagi. Kami adalah pendaki gunung. Lalu Rian menjelaskan panjang lebar, sedangkan Laura terdiam lelah tanpa kata. Aku hanya menyimak percakapan Rian dan wanita itu. Aku tahu jalan pulang. Mari biar ku antar, tawar wanita itu yang melihat tajam ke arahku. Rian dan Laura sangat senang dengar itu. Mereka berjalan berdampingan bersama sang wanita penyelamat, sedang aku berjalan di belakang mereka, masih meragukan wanita itu. Meski aku tidak percaya hantu, tapi aku pernah baca tentang suatu cara untuk melihat itu. Salah satunya melalui kolong kaki. Jadi, aku hanya perlu melihat ke belakang secara terbalik. Walau tidak terlalu percaya, aku akan mencoba mempraktikannya. Ternyata, wanita itu tidak menginjak tanah. Percaya tidak percaya, tapi itulah yang aku lihat. Berhenti, teriakku pada kedua temanku yang digandeng wanita itu. Lalu berbalik dengan mata yang menyala. Jangan ikut dia. Wanita ini bukan manusia. Dia hantu, tegasku sambil menarik kedua temanku. Rian dan Laura terus menggerutuk padaku, sedang aku masih memerhatikan wanita itu. Benar saja, ia berubah. Gigi runcingnya keluar, matanya memerah, kukunya memanjang, bak cakar yang melingkar panjang, dan pakaiannya menjadi kotor penuh darah. Aku terpaku dengan semua yang kualami ini. Hahaha, kalian tidak akan bisa keluar dari sini. Hahaha, ucap wanita jelek itu. Rian dan Laura hanya memejamkan mata. Aku masih membuka mata untuk menyaksikan itu. Kukunya seperti bersiap akan mencakarku. Dugaanku benar, ia mulai menyerang. Untung saja aku dapat menghindar. Teman-teman, baca doa-doa dan mohon perlindungan kepada Tuhan, pintaku dalam kebingungan. Doa demi doa aku bacakan. Terlihat wanita itu menjerit kepanasan. Di tengah kekuatan doa, datang Pak Warjo dari belakang wanita itu, sambil membawa lentera penerang. Ia terlihat komit membaca doa. Kami pun masih terus membaca doa-doa yang kami tahu.
Wanita itu terus menjerit kesakitan, tegang, takut, pasrah bercampur aduk. Tetapi aku seorang manusia jauh lebih sempurna dibanding makhluk itu. Kulantunkan ayat suci membantu Pak Warjo. Akhirnya wanita itu seperti melebur menjadi asap dan menghilang seiring terbawa angin. Keringat dingin sudah bercucuran dan kami baru bisa bernafas lega sekarang. Terima kasih banyak, Pak. Tadi kami... Ucapku belum selesai bicara. Saya sudah tahu. Jawab pelan. Bapak tahu dari mana kami ada di sini? Tanya Laura dengan keringat yang masih mengucur di pelipisnya. Semua orang di perkemahan mencari kalian, dan saya curiga kalian pergi ke kabut ini. Jelas Pak Warjo. Oh begitu. Lalu siapa wanita tadi? Tanya Rian sangat penasaran. Pak Warjo menjelaskan itu sambil berjalan pulang ke arah matahari terbit. Ya, kami ada di hutan semalaman. Menurutnya, wanita itu dulunya penduduk desa yang bunuh diri karena kehilangan anaknya. Ia menghabisi nyawanya di bawah pohon besar, tepat di mana aku mengambil kamera kami. Ia menjadi ratu bagi penghuni hutan. Jika ada yang menarik perhatiannya, ia akan mulai memperhatikan dirinya pada setiap orang yang datang. Ia selalu ingin membawa para pendatang untuk dijadikan budaknya. Ia bisa disebut senakala. Biasanya yang mudah dipengaruhi itu mereka yang datang dan bersugesti negatif. Jika sampai matahari terbit masih berada di dalam kabut itu, maka selamanya akan tetap di sana. Cerita itu berakhir ketika kami sudah sampai di perkemahan, merapikan barang-barang bawaan untuk pergi meninggalkan tempat ini, menjadikan semua itu sebagai pengalaman yang membuatku percaya bahwa hantu itu ada, bahwa kita harus saling menghormati dan jangan mengganggu, bahkan menantang mereka. Kita harus percaya mereka itu ada, tetapi jangan takut pada mereka yang tidak terlihat, karena derajat kita sebagai manusia jauh lebih tinggi dibanding mereka. Manusia butuh dimanusiakan, begitupun juga hantu, mengertilah. Cerita ini pun selesai sampai di sini. Bagaimana menurut Anda tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.